Pernah nggak sih kamu mikir, gimana sebuah kerajaan di masa lalu bisa diam-diam mengubah Indonesia? Bukan Majapahit, bukan juga Sriwijaya, tapi Mataram. Kerajaan yang sering dianggap biasa saja ini ternyata menyimpan fakta yang jarang dibahas. Dan yang lebih mengejutkan, pengaruhnya masih terasa sampai sekarang. Ternyata, sejarah Indonesia berubah karena Mataram. Kerajaan Mataram Islam berdiri di Jawa pada abad ke-16. Awalnya hanyalah wilayah kecil, tapi perlahan tumbuh menjadi kekuatan besar di Pulau Jawa. Di bawah kepemimpinan raja-raja ambisius, Mataram punya satu tujuan besar, menyatukan seluruh Jawa di bawah satu kekuasaan. Namun, jalan menuju kejayaan itu tidak semudah yang dibayangkan. Salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah Mataram adalah Sultan Agung. Ia bukan sekadar raja, tapi seorang pemimpin visioner yang memiliki mimpi besar, mengusir kekuatan asing dari Nusantara, terutama VOC Belanda yang mulai menguasai perdagangan. Disinilah cerita besar itu dimulai. Pada tahun 1628, Mataram melancarkan serangan besar ke Batavia, yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta. Pasukan besar dikirim, strategi disiapkan, dan semua terlihat begitu meyakinkan. Namun, sesuatu yang tidak terduga terjadi. VOC berhasil bertahan. Bahkan, mereka menghancurkan persediaan makanan pasukan Mataram. Tanpa logistik yang cukup, kekuatan besar itu perlahan melemah. Serangan kedua di tahun berikutnya kembali dilakukan. Tapi hasilnya sama, gagal. Dan dari kegagalan inilah, arah sejarah mulai berubah. Inilah fakta yang jarang dibahas. Kegagalan Mataram menaklukkan Batavia justru membuka jalan bagi VOCE untuk semakin kuat di Nusantara. Bayangkan, jika saat itu Mataram berhasil menang, mungkin Indonesia tidak akan mengalami penjajahan selama ratusan tahun. Artinya, satu peristiwa, satu keputusan, bisa mengubah masa depan seluruh bangsa. Ternyata, ini bukan sekadar kekalahan dalam peperangan. Ini adalah titik balik sejarah Indonesia. Setelah peristiwa itu, Mataram mulai melemah. Konflik internal muncul, perebutan kekuasaan terjadi, hingga akhirnya kerajaan besar ini terpecah menjadi beberapa bagian seperti Surakarta dan Yogyakarta. Di sisi lain, VOCE justru semakin kuat, memperluas kekuasaannya hingga akhirnya menguasai hampir seluruh Nusantara. Tapi cerita ini bukan hanya tentang masa lalu, ini tentang bagaimana sebuah keputusan besar bisa berdampak panjang, tentang bagaimana kekuatan lokal bisa kalah bukan karena lemah, tapi karena strategi dan situasi. Dan yang paling penting, tentang bagaimana hal yang terlihat kecil ternyata bisa mengubah segalanya. Sekarang kamu tahu, Mataram bukan sekadar kerajaan biasa. Ia adalah bagian penting dari sejarah Indonesia yang sering terlupakan. Dan satu hal yang pasti, sejarah bukan cuma tentang apa yang terjadi, tapi tentang apa yang seharusnya bisa terjadi. Kalau menurut kamu, gimana jadinya Indonesia kalau Mataram berhasil mengalahkan VOC?